Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, jemaat yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Dalam situasi kondisi seperti saat ini, kita tidak akan pernah mampu untuk berjalan sendiri tanpa pimpinan Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama naikkan pujian. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku, biarlah sinar-Mu menerangiku. Aku tak dapat jalan sendiri. Pujikan pujian ini sebagai permohonan kita kepada Tuhan. Karena kita tidak akan pernah mampu untuk berjalan sendiri tanpa pimpinan Tuhan. Tuhan, tolong padaku, biarlah sinar-Mu menerangiku. Tuhan dapat jalan sendiri. Sekali lagi pujikan dengan sungguh-sungguh sebagai permohonan kita kepada Tuhan. Dapat jalan sendiri. Inilah pengakuan kami, Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau, Tuhan. Biarlah sinar-Mu menerangiku. Aku tak dapat jalan sendiri, sebabku tak dapat jalan sendiri, sebabku tak dapat jalan sendiri. Dapat jalan sendiri. Haleluya. Benar Tuhan, inilah pengakuan kami. Kami tidak dapat jalan sendiri tanpa kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Itu semua karena kasih anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan menaikkan setiap ucapan syukur kami. Kami mau bersorak-sorai untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Kiranya Engkau urapi kami semua, baik yang kami ada di gereja, maupun sidang jemaat-Mu yang ada di rumah, mengikuti ibadah secara online. Kiranya Engkau urapi kami semua dengan urapan yang sama Bapa. Engkau memberkati kami semua Bapa, sehingga kami pulang dari tempat ini membawa berkat sukacita, damai sejahtera yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita mau serahkan ibadah ini karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kita mau bersyukur di hadapan Tuhan.
hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Puji nama Tuhan, kita mau bersorak-sorai di hadapan Tuhan, karena Tuhan adalah kekuatan di dalam kehidupan kita. Sakjeke aku nderek Gusti. Aku derek Gusti, uripku tansah diberkahi. Hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem. Kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi. Hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem. Kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi. Hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem. Kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Sajeke aku nderek Gusti, uripku
kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Puji nama Tuhan. Kalau sebentar kita akan dilengkapi oleh kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk ditaburi firman Tuhan. Kita tidak mengerti akan rencana Tuhan, tetapi kita mau berserah di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Melihat jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan-Mu Tuhan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku haleluya. saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Benar Tuhan, inilah pengakuan setiap hati kami, bahwa Engkaulah pengharapan di dalam setiap kehidupan kami. Engkaulah kekuatan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur saat pagi hari ini Engkau telah kumpulkan setiap kami untuk kami boleh bersama-sama mengucap syukur atas setiap kasih karunia-Mu di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih pujian telah kami naikkan, biarlah setiap puji-pujian ini
boleh menjadi kekuatan, berkat di dalam setiap kehidupan kami, bahkan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Jikalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu lewat kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kiranya Roh Kudus sendiri yang boleh berkarya atas setiap kehidupan kami, sehingga firman-Mu ya Tuhan tidak akan berlalu sia-sia, tetapi menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga firman-Mu boleh menuntun di dalam setiap kehidupan kami, untuk kami boleh semakin memahami, mengerti akan rencana dan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Kau memberkati hamba-Mu yang sebentar akan mentang firman-Mu. Kiranya urapan yang daripada kuasa Roh Kudus sendiri boleh berkarya atas hamba-Mu, sehingga apa yang boleh difirmankannya hanyalah kebenaran-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami siap mendengarkan firman-Mu, terlebih kami siap menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara sekalian. Tuhan itu baik. Kita rasakan atau tidak, saudara? Saudara rasakan apa tidak? Oh, rasakan ya. Apapun dalam situasi bagaimanapun juga. Saya memang melihat ada perubahan di sini ya. Saya lihat Pak Ishak kok tidak dengan Bu Ishak ini perubahannya ya. Ya mungkin karena sudah duduk di sana. Aduh, enaknya pakai face shield atau kalau pakai face shield ini bisa saya buka. Kalau gini tidak bisa minum-minum, tidak bisa ya, sulit ya dah. Terima kasih untuk doa saudara-saudara semua sehingga saya sembuh. Ya, puji Tuhan. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan adalah bagaimanapun juga rasa cemas dan khawatir itu nggak ada ya. Kalau toh mungkin dikatakan dipaksakan ya mesti ada ya, baiklah ada. Hanya saja tidak begitu mengganggu ya, menggoda. Tidak, saya berapa bulan ya? Hampir 2 bulan ya. Ya pokoknya lama gitu ya. Jadi itu dan saya mendapatkan banyak hal dari Tuhan. Untungnya kalau anak Tuhan itu apapun juga yang dialami, itu pikirannya mesti menyangkut kepada mencari kehendak Tuhan. Hikmahnya apa dalam peristiwa ini? Saudara sekalian, ternyata waktu saya sudah selesai seminar di sana, pulang itu dokternya ngomong gini, selamat Pak ya, hidup kembali katanya. Terus saya pulang tuh kaget, kok kenapa dipikir kok hidup kembali? Oh saya lihat ya, saya ini ada yang manggil saya itu Mbah di situ. Mbah, ya apalagi itu waktu kumis saya, jenggot saya kan tumbuh, darah ya. Jadi keembahan itu betul-betul dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi mereka tidak sungkan-sungkan ngomong begitu. Nah, di situ saya waktu pulang itu dokter mengatakan bersamaan dengan Bapak itu 11 yang meninggal. Samping saya meninggal. Orang yang gagah-gagah itu
Ya, ada beberapa yang kemudian meninggal. Saya masuk rumah sakit sudah tidak bisa apa-apa. Di rumah sini saya diinfus. Jadi di sana saya ya tidur aja. Tapi kemurahan Tuhan karena doa saudara-saudara, saudara memperebutkan saya begitu rumah, sehingga saya bisa bertemu lagi dengan saudara-saudara semuanya. Puji Tuhan, itu menginspirasi saya untuk melihat kemurahan Tuhan itu begitu rupa. Maka itu jangan sampai kemudian kita remehkan ya. Kita baca di dalam ini terpaksa saya pakai kacamata yang hanya dapat dipakai untuk baca karena kacamata saya yang bisa untuk ini itu karena saya suka baca. Jadi di rumah sakit itu ya bawa buku ya ini akhirnya ketindis. Jadinya tuh ujungnya itu sempal. Nanti tunggu Mak Beni untuk diperbaiki. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Kita bangkit berdiri tentunya. Ayat yang ke-11. Tapi nanti kita baca ayat 1 sampai dengan 11 ya. Sudah siap, kita baca bersama. Demikianlah firman, mulai ayat 10 ya. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Amin. Nah, saudara, kita melihat Tuhan itu, Allah kita itu di dalam Kristus bukan Allah yang hanya senang menghukum, tidak. Kalau dibaca di dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-18 ya. Pasal 18 ayat 23. Nah, kalau ini saya bisa baca. Ya. Apakah kepada kematian aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Pertobatan. Jadi dari semua umat yang ada dituntut tuh pertobatannya, saudara ya. Tobatnya itu. Jangan tobat tomat. Tobat lagi terus kumat. Ya. Tapi kita mau perhatikan di sini. Kalau kita membaca mulai ayat yang pertama, coba di dalam Yohanes pasal 8. Ya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina.
Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Amin. Saudara ya. Jadi ini merupakan satu gagasan yang perlu kita pikirkan. Kita itu bersyukur loh. Punya Tuhan itu Allah yang lebih cenderung mengampuni ketimbang menghukum. Tuhan kita bukan keranjingan untuk menghukum orang. Tetapi satu hal, jangan itu kemudian digampangkan terhadap Tuhan. Maka itu apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada perempuan itu pada ayat 11 tadi, dengan jelas pesannya, jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Mulai ia diampuni itu, jangan berbuat dosa lagi. Wah, di belakang ini ada sesuatu hukuman yang menunggu bagi mereka itu, mereka yang membangkang itu. Allah itu meskipun penuh dengan kemurahan, tetapi tidak dapat disembronokan. Saudara ya, ini yang perlu kita pertimbangkan. Mari kita mulai periksa satu persatu. Saya selesai jam berapa nanti ya? Jam 7 ya? Iya. Masih lama kok ya, kita ngomong-ngomong sejenak dulu. Ya. Mulai ayat 1 coba. Dari Yohanes 8 ya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun ya, terus pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar. Stop. Kita melihat permulaannya. Disebutkan situ adalah pada berita waktu, yaitu pagi-pagi. Jadi ini sebuah waktu. Dan waktu itu bagi Tuhan diadakan kepada dan untuk manusia supaya dimanfaatkan. Karena itu pemazmur mengatakan, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa sehingga kami menjadi bijaksana. Ajari aku menghitung waktu. Kita kadang-kadang tahu waktu, tapi hanya sekedar ulang tahun. Ulang tahun ini, ulang tahun itu. Dan Tuhan gak pernah disinggung. Ini yang sangat mengerikan. Kekristenan itu diharapkan selalu menyuarakan Tuhan. Tuhan yang membekali aku.
Tuhan yang mengizinkan aku untuk bekerja. Lihat Kejadian 1 ayat yang ke-28. Coba kita perhatikan dari sana. Itu hulunya kita menjadi seperti apa yang ada ini. Allah memberkati mereka. Apa saudara? Memberkati semua. Sumber berkat itu dari Tuhan. Kemudian kita menjemputnya lewat kerja. Dan kerja itu semakin berat tatkala dosa itu ada pada kita. Jadi mereka-mereka yang tidak di dalam Kristus pun sebetulnya mendapatkan percikan karunia di sini. Yaitu diberkati Tuhan. Kalau kita sadar memelihara terus itu diberkati, nanti endingnya masuk sorga. Mereka endingnya masuk neraka. Yang tidak mau terima Kristus meskipun dia Kristen. Tidak terima Kristus. Tidak menuruti. Nah, gini nih repot mau minum. Angel. Ya. Gorokan tua itu mingkus. Jadi kalau tidak dibasahi lengket, ya. Maka itu perlu minum. Sampai mana tadi? Diberkati ya. Memberkati mereka, lalu Allah berfirman, diberkati itu untuk kemudian ada rencana Tuhan, yaitu beranak cuculah, membangun keluarga. Maka itu perlu memperhatikan pada kehidupan nikah kita masing-masing. Hubungan suami istri, hubungan anak dengan orang tua. Dan ini banyak sekali keluarga yang kena masalah. Dalam tahun-tahun kita mendekati hari kedatangan Tuhan. Ini sudah semakin dekat loh saudara ya. Disebutkan dalam Timotius itu, maka akan banyak kesukaran dan kesulitan. Kemudian disebutkan akibatnya atau dampak yang diakibatkan oleh kesulitan itu sendiri. Cinta kepada diri sendiri dan lain sebagainya. Dan ayat yang kelima, 2 Timotius 3 ya, itu ayat yang kelima, mereka itu secara lahiriah menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Di mana letak kekuatannya untuk memegang manusia supaya tetap beribadah? Dalam aturan firman Tuhan. Karena itu 119 ayat yang ke-105 bahwa dituntut firman itu untuk menjadi penerang di jalan. Ya, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman itu harus menjadi penyebab gairah hidup ini untuk melakukan tugas-tugas kita. Baik sebagai pebisnis, pendidik, dan kemudian juga politikus. Semuanya harus bersumber dari firman. Kalau ini dilakukan, baik. Ya, saudara ya. Tapi kita melihat pagi-pagi, ini orang sudah berbuat kejahatan. Kembali ke Yohanes 8 tadi, yaitu mereka ada yang duduk mendengar firman, tapi ada yang menjadi pengintai. Ayat yang ketiga, maka 3. Loh, tadi itu Yohanes 8 tadi. Ya. Oh iya. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya perempuan yang kedapatan berbuat zina. Pagi-pagi sudah membuat dosa. Baik yang berzina maupun mereka para
ahli Taurat dan orang Farisi. Ini tokoh dalam perombakan moral mestinya. Moral yang dikaitkan dengan lurus untuk kepada Tuhan. Sebab mereka itu ahli. Satunya lagi Farisi, ini tokoh yang kemudian berubah jadi satu kehidupan yang hanya membicarakan masalah politik. Karena terlalu dekat dengan pemerintahan penjajahan Romawi pada waktu itu, yang maksudnya pertama kali adalah untuk kepentingan agama, tetapi akhirnya kebablasan. Sedangkan yang ahli Taurat baca terus kitab terus, ya, mempelajari, terus kemudian membuat satu penjabaran. Mereka itu rapat dan lain sebagainya, sibuk dengan itu, tidak mohon pimpinan Tuhan, akalnya kemudian yang bekerja. Sehingga dari hukum Taurat itu, nanti dia melihat hukum Musa, ayat yang kelima, coba. Ayat yang kelima, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Oh, ngeri saudara ya. Jadi mempelajari Taurat, menemukan hukum Musa, lalu kemudian mereka membangun satu kelompok dari para ahli itu untuk merumuskan menjabarkan bagaimana. Nah, saudara, lalu kemudian penjabarannya dari 10 hukum yang diketemukan, 4 hukum untuk mengacu pada Tuhan dan 6 hukum mengacu kepada kehidupan sesama, dijabarkan dari 613 hukum, peraturan. Maka itu di dalam Injil Matius pasal berapa? 7 ya? 11. Pasal 11 ayat yang ke-30 mulai coba. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya. Terus coba. Oh, terakhir ya. Jadi sebelumnya, coba sebelumnya. 28 mulai. Ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Perhatikan ini. Kuk yang dipasang oleh Tuhan Yesus. Lalu kemudian belajarlah padaku. Dari kalimat kupasang dan belajar ini ada satu rentang waktu yang sedemikian rupa untuk mereka yang mengikut Yesus, saudara dan saya. Setelah kita belajar menerima firman Tuhan, perintah Tuhan, kita wajib kemudian melakukan itu rumusannya di dalam gerakan-gerakan kehidupan keseharian harus mengacu kepada Tuhan Yesus. Jadi bukan kepada yang lain. Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Yesus adalah guru yang tidak suka untuk menghukum dengan sembarang. Mereka yang belajar Taurat, kalau tidak sesuai dengan hukum Taurat, maka mereka mendapatkan hukuman. Dan bayangkan, 613 ya, itu berarti hampir tiap hari harus dites, dikontrol dengan hukum itu. Bisa nangkep maksud saya tadi?
tiap hari, satu tahun berapa hari? 365. Nah, kalau ini jadi 613, itu yang untuk mengkontrol tiap kesehariannya, maka otomatis membuat orang-orang itu secara logis ya, rasional, bahwa para orang-orang Farisi ahli Taurat itu ngamati orang per orang terus. Kisah layopo ini. Ini nanti apa ini, keliru apa tidak? Itu karena hidup mereka itu harus berada pada hukum. Hukum Musa yang dijabarkan begitu rupa. Karena itu pada perjanjian baru berikutnya Tuhan Yesus merumuskan hanya 2 hukum. Yaitu kasih, itu wungkulnya, kepada Allah dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segala akalmu, kekuatanmu, ya, kekuatanmu. Lalu yang kedua, hukum yang sama dengan itu adalah kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu. Jangan diringankan, saudara. Kita sudah bersyukur. Maka itu Tuhan Yesus, beliau tadi mengatakan dalam Matius pasal 11 ini, pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara ya, kalau kita belajar kepada orang yang penuh dengan kesabaran, penuh dengan pengertian, dan lain sebagainya, kita tuh lebih enak ketimbang pada guru yang keras ya. Zaman saya dulu, saudara ya. Sorry. Perasaan saya sudah tak bungkem ya. Tahu kena gini. Zaman saya itu masih mengalami guru yang bersifat feodal. Di sini ada Pak Guru. Oh enggak datang ya. Oh ini Pak Guru. Ya, ini sabar ini jelas. Lho ngono kok ya gak gelem sing liyane. Sabar. Ya. Saudara, saya dulu saya pernah punya guru saking kerasnya begitu. Kami semua hafal sampai hari ini. Itu waktu saya masih kelas 2 SR. Hafal. Namanya Sukiran. Wis jelas wong Jawa. Merek seperti itu jelas Madein. Orang bilang Madein. Itu mesti orang Jawa. Waduh. Kerasnya luar biasa. Dulu kan ada, kalau masih kelas 2 itu banyak yang masih pakai ini apa? Sandatan itu ya. Jadi celana katok pendek, terus kasih itu, jadi tidak ada sabuk. Dulu tidak usum sabuk itu, yaitu. Wah itu kalau ada satu yang kadang-kadang pedot ininya ya, ditarik sama dia. Ditarik kemudian langsung dipermainkan. Aduh, memang waktu itu zaman-zaman itu susah. Saudara. Guru seperti itu kalau ngajar tidak malah masuk di hatinya murid-murid, tidak. Ada guru saya namanya Ibu Siti, itu orangnya burik, tahu burik ya? Ini kena cacar air itu, ya, jahat setengah mati. Anak kelas 6 itu sudah pinter untuk melawan ya. Jadi sepeda kayu itu dikerek cantolno itu. Kelas 6 loh itu. Ya itu saking jahatnya guru. Waktu pulang, dicari sepedanya gantung di atas. Nah sudah. Akhirnya ketangis. Nah itu zaman-zaman itu. Tapi kalau guru yang sabar, saya punya guru sabar sekali. Ya. Guru saya itu, lupa saya namanya. Saya sudah di Ponorogo, lalu kemudian saya mulai dapat penglihatan itu, saya lebih dekat kepada Tuhan, terus ibadah
di GUP itu hari Senin pada waktu itu. Masih hari Senin, yang khotbah dari Madiun, Caruban, dan seterusnya. Nah di situ Senin, sekolah saya di Semea itu Dompleng SMP 1, jadi mesti siang masuknya. Nah, ibadahnya itu mulai jam 3. Wah itu berat itu ibadah jam 3 itu. Ngantuk-ngantuknya orang, ya susahnya orang untuk bisa betul-betul didisiplinir. Tetapi memang ada sisi baiknya, yang sungguh-sungguh ya lawan kantuknya itu, saudara ya, dilawan. Jadi betul-betul tidak terasa kantuknya itu. Saya mendengarkan firman Tuhan, saya kemudian memuja, kepingin untuk melayani Tuhan itu. Lalu kemudian ibadahnya sore, Senin, sekolah. Saya datang kepada kepala sekolah itu, minta izin dispensasi, saya tidak sekolah kalau hari Senin itu. Aneh kan saudara ya? Tapi diizinkan. Sambil tersenyum ditepuk-tepuk pundak saya. Wah, itu yang betul-betul terkesan di hati. Lalu, kalau kita perhatikan di sini, kembali, Tuhan Yesus itu apa seperti itu? Oh, lebih dari itu Tuhan Yesus, hikmat kebijaksanaannya. Di dalam Yohanes pasal 8 itu, ayat yang ke-5 tadi, coba, hukum Musa itu memang seperti itu. Ya. Kalau kita melihat di dalam kitab Imamat 20 ayat 10. Coba, Imamat 20 ayat 10. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati. Baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Hukum mati. Sudah tidak ada lagi pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Kedapatan zina, hukum mati. Nah ini yang dipakai oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi sayang, hukum yang bagus, hukum yang benar dan suci dipakai sebagai alat untuk menghancurkan satu kebenaran yang sedang disampaikan. Sosoknya itu adalah Tuhan Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara, Tuhan menyampaikan itu dalam kerangka untuk menyelamatkan mestinya. Tetapi kita melihat bahwa kondisinya yang seperti itu, mereka hatinya jahat. Pagi-pagi sudah mencoba untuk berbuat kejahatan. Itu kalau tidak hatinya sudah penuh dengan kejahatan, tidak akan mungkin. Pikirannya penuh dengan kejahatan, tidak mungkin. Orang kalau bangun pagi yang dipikirkan adalah strategi untuk bekerja hari itu apa, bagaimana. Untuk bisa pertama membangun rumah tangganya, melengkapi rumah tangganya. Yang kedua, tanggung jawabnya terhadap bosnya. Mungkin juga terhadap para pelanggannya. Artinya hal-hal yang positif semua dikerjakan untuk kebaikannya. Tapi ini melakukan satu tindakan yang sedemikian rupa. Kita pikirkan secara logis. Pagi-pagi sudah bisa menemukan orang berzina. Tentu ia mungkin sudah tahu gejalanya, gelagatnya, kelakuan dari orang-orang tertentu diamatinya, lalu kemudian dijadikan sasaran atau umpan untuk menembak Yesus. Saudara, perhatikan itu. Jahat. Di hatinya orang yang jahat,
yang otaknya sudah penuh dengan segala keberadaan yang tidak benar, itu bangun pagi sudah pikirannya jahat. Hati-hati itu. Dan ini kemudian kejahatan mencari kejahatan, yaitu zina, untuk diumpankan kepada Tuhan Yesus, untuk menangkap pembunuh Yesus. Jadi memberikan satu pemikiran yang salah terhadap hukum Musa, terhadap keberadaan Allah. Bahwa Allah itu kalau ini begini, kerasnya begini, hukumnya begini, mati. Sehingga itulah Tuhan Yesus beliau mengatakan, pikulah kuk yang kupasang. Pikulah kuk yang kupasang. Bisa ke belakang aja, tidak apa-apa, tinggalkan aja. Ibu Gembala ini juga tidak sehat, saudara. Ya, beliau ini tidak ngomong, jantungnya itu sudah berapa bulan sebelum saya masuk rumah sakit. Tiap malam tidak bisa tidur, detakannya begitu terus, 105, 98, 100 berapa lagi dan lain sebagainya. Jadi ini sedang dalam pengobatan. Tolong dukung doa ya. Nah, kembali ke sini, kita melihat mengumpan bahwa Yesus itu kan mengabarkan tentang hukum kasih dan pengampunan. Sekarang kasarnya gini, Yesus ya, dia adalah yang dalam hal waktu hidupnya memang di bawah Taurat. Tetapi pada kemudian dia menjadi Taurat bagi kehidupan orang perjanjian baru. Dia menggenapi syariat Taurat. Jadi Taurat kalau tidak ada Yesus tidak sempurna, saudara. Jadi tokoh yang luar biasa. Ini mau dibenturkan, tetapi Tuhan kemudian kita melihat Yohanes 8, kembali lagi. Ya, ini maaf mesti bolak-balik ya. Disebutkan, ditekankan, untuk hal seperti itu Taurat memerintahkan kita. Kita itu berarti kamu dan aku. Jadi Yesus terlibat juga. Kita diperintahkan loh. Untuk hukum ini, untuk ini, mesti dilempar batu sampai mati. Jadi hukum Musa, kita semua bertanggung jawab. Bagaimana pendapatmu? Loh ini kan betul-betul nantang perkara ya, untuk menjatuhkan. Karena Yesus dimusuhi sebelumnya itu. Sudah dimusuhi, tetapi tidak pernah membalas itu. Dikatakan anak dari orang yang berzina, sebab lahirnya memang tidak disebutkan punya bapak. Ya. Jadi dianggap berzina. Tetapi Tuhan Yesus beliau menyampaikan satu hal yang luar biasa. 6, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Disalahkan dengan hukum, hukum dibenturkan dengan hukum. Saudara, sekarang ini kita banyak melihat hukum juga dibenturkan dengan hukum. Permainan tentang hukum ini otak-atiknya begitu rupa. Sehingga membuat bingung keberadaan kita ini. Tetapi hukum yang tetap adalah hukum yang dari Tuhan. Hukum kasih yang luar biasa. Fleksibilitasnya tinggi. Nilai kekudusannya tidak dapat dibantah lagi. Itu kalau dari Tuhan. Tapi kita lihat di sini, ya, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. 7.
Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, kita perhatikan ini. Hatinya itu sudah betul-betul memang hati yang sudah jahat. Saudara perhatikan. Kalau ada orang bertanya kepada seseorang itu sedang memikirkan jawabannya yang pas. Ayo cepat, apa kamu lagi? Ayo gini. Itu kalau tidak orang jahat, tidak akan mungkin dia tuh. Orang kalau yang benar, waktu dia menanyakan sesuatu kepada orang, dia sabar menanti jawaban dari orang itu. Amin. Tetapi kalau yang terus, ayo, kamu ngomong apa dan lain sebagainya, terus begitu, itu orang itu keras, jahat itu. Saudara ya, tapi Yesus menulis, masih tetap ya. Kemudian Tuhan Yesus beliau mengatakan demikian, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Di sini sudah tersirat, Yesus menyetujui hukum mati ya silahkan. Tapi yang tidak ada dosa lempar batu pertama. Waduh, luar biasa ya. Hikmatnya, satu sisi dia menyerahkan kembali kepada mereka, tapi sekaligus dengan sebuah teguran yang keras. Apakah kamu juga tidak punya dosa, meskipun tidak harus berzina dosa itu? Lempar batu pertama yang tidak ada dosa. Batu pertama, saudara, itu persyaratannya. Bukan tidak boleh melempar. Boleh, silahkan. Siapa yang tidak ada dosa, lempar batu pertama. Ini namanya skakmat, tidak bisa lagi bergerak. Terus, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Ngerosok kan saudara? Dosa kecil, dosa yang dianggap kecil, dosa besar dianggapnya lebih besar, semua sama-sama seperti ibaratnya seringkali saya katakan, kalau kita lempar batu kerikil ke telaga, batu kerikil itu jatuhnya langsung ke dasar telaga. Hanya mungkin saja itu bunyinya, kecipaknya air tidak seberapa. Lalu kemudian kalau batu berbesar dilemparkan, maka kecuali langsung turun ke dasar telaga, juga kecipaknya luar biasa. Saudara, maka kita jangan tergantung kecipaknya, tetapi kita kemudian melihat kemana arahnya itu, baik batu kecil maupun batu besar. Jangan enak-enak. Kita pun juga terkait dengan ayat ini. Kita mesti koreksi bahwa kita semua ini ada dosa dan kesalahan dalam banyak hal. Ingat, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Saudara, semakin dekat. Saya kadang-kadang merasakan repot ya. Kita manusia itu memang repot. Kita sendiri juga repot. Kadang-kadang begitu. Kita sudah bertekad untuk setia, untuk nanti melayani, tahu-tahu kena batu sandungan, sesuatu hal, kita jadi korban konsep berpikir kita. Nah, ini perlu dikoreksi kita ini. Saudara, kita perlu melihat apa kemudian. Kita harus melihat sesuatu yang bisa mengukur kita itu orang lain. Itu ukurannya mesti ada banyak benarnya, meskipun ada pemfitnah, ada orang-orang yang tukang tuduh dan lain sebagainya, ya hoax ya dan lain sebagainya. Tapi orang lain itu akurasinya lebih tinggi. Seperti ini,
Mereka itu kok bisa menemukan perempuan zina pagi-pagi. Itu enggak kemarin-kemarinnya sudah membuat satu catatan laporan. Oh ini sukanya ini begini orang ini. Kenapa? Biasanya nggak pernah dandan sing mejeng gitu. Ini kok dandanannya kok lain ya. Ini mesti ada deh ini. Telusuri. Satu ngomong begini, informasi semua dikumpulkan jadi satu. Nah, saudara, kita perhatikan di sini, kita perhatikan juga diri kita. Ayo kita lebih sungguh-sungguh ya. Amin. Mau cinta Tuhan sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Kalau ada apa-apa ingat pekerjaan Tuhan. Loh. Ingat pekerjaan Tuhan? Ya puji Tuhan. Kalau kita dandani rumah, ingat dandani gereja Tuhan. Ya harusnya begitu. Semuanya. Sehingga betul-betul kita melakukan apa yang kita dengar, kita jalankan firman-Nya itu. Nah, kita perhatikan di sini, mereka pergi satu-satu. Satu-satu pergi. Ya, ayat 10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hei perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Ini pertanyaannya. Tidak ada mereka yang menghukum engkau. Wanita ini mengatakan apa? Ayat 11. Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saat ini engkau diampuni. Kita punya saat di mana kita diampuni. Saat kita mengenal Kristus, terima Kristus itu saat diampuni. Mulai saat itu, maka jangan berbuat dosa lagi, kehidupan yang lama, jangan. Ya. Kita melihat di sini dengan cukup jelas. Pesannya yang sangat ditentukan, ya. Ayat yang terakhir ya. Dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kenapa kalau tidak? Tuhan memberikan titipan kalimat berikutnya, ayat berapa? 12 ya? Oh 11 ya, habis ya. Supaya jangan kemudian terhukum. Tadi saudara perhatikan ini. Karena itu kita melihat bahwa orang Farisi dan ahli Taurat itu nafsu membunuhnya memang luar biasa karena memang mereka terjebak ke dalam sesuatu yang letterlek dan kemudian hati yang penuh dengan jahat dan dosa. Maka itu mari kita, kalau kita ada kesalahan dan dosa, jangan disimpan. Tuhan itu Allah yang kita sudah melihat, kita sudah membaca. Karena itulah kemudian dalam Matius 11 ayat yang ke-28, Tuhan mengundang, "Marilah kepadaku kamu yang berlelah." Masyarakat pada waktu itu di zaman Yesus lelah, dikejar-kejar dengan hukum Taurat yang dijabarkan, diartikan oleh orang-orang Yahudi ahli Taurat dan orang Farisi. Capek dikejar-kejar itu. Sehingga Tuhan berkata, "Tanggunglah kuk yang kupasang." Ini saja. Kuknya apa? Tidak terlalu berat. Yang sana 613, kamu tiap hari diintai. Tahun-tahun hidupmu diintai. Tetapi kalau hukum yang kupasang, kuk yang kupasang, yaitu kasih. Kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segala kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri.
Nah, mari kita baca dalam kitab Yeskiel pasal yang ke-18 ayat 23 ini ya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Pikirkan, renungkan ini. Tuhan itu tidak berkenan untuk kematian orang fasik. Orang fasik pasti dihukum. Fasik itu melanggar firman dan harus dihukum. Seperti keberadaan perempuan zina tadi, pasti dihukum. Tetapi apakah demikian Tuhan kemudian merasa puas, merasa senang? Pucat loh ya. Merasa puas, merasa senang. Ya. Tentu tidak. Siapa yang membuat hukum? Tuhan. Siapa yang membuat manusia? Tuhan. Siapa yang menciptakan alam semesta? Tuhan. Secara logika saja, Tuhan lebih ingin untuk semuanya itu dirawat, ditata, dipelihara, ketimbang dihancurkan. Termasuk saudara dan saya. Maka itu Tuhan nyatakan, apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Maka itu periksalah diri kita. Allah kita bukan keranjingan menghukum. Keranjingan itu senang yang sudah begitu menggila. Apa? Kemana nih suamimu nih? Jam begini kok sudah tidak ada. Oh sudah, itu keranjingan sepak bola. Nah, sudah ada bola gitu langsung dia hilang. Dan lain sebagainya. Saudara sekalian, marilah kita betul-betul bersyukur. Kalau tidak kita sudah diancam, mesti mengalami penghukuman. Ya, sakit tinggal matinya saja. Saya malah merenungkan Tuhan penuh kemurahan. Sebelah saya itu, saya masuk rumah sakit itu sudah jelas tidak bisa apa-apa, saudara saya. Diangkat, disuruh ambil apa, tidak bisa, tambah selang pakai kita. Omong tidak begitu bisa, lemes dah. Sebelah saya baru masuk pasien COVID, baru masuk, oh gagah masih. Baru telepon rumahnya, tidak berapa lama mati. Mati. Saya sempat cemburu, karena masih bisa turun ke kamar mandi sendiri. Saya mulai masuk, saya belum tahu kamar mandinya itu kayak apa. Turun dari tempat tidur itu ya apa. Jadi keluar dari rumah sakit, gotong nih, tidur. Baru bisa belajar di sini untuk sedikit-sedikit. Saudara, pikirkan itu. Kalau bukan kemurahan Tuhan, bagaimana? Saudara mungkin sisinya lain lagi. Ada masalah lain lagi. Tapi pikirkanlah itu dengan kemurahan Tuhan terhadap kita semuanya. Dan tuntutan Tuhan untuk kita setia. Ya, puji Tuhan, maka mari pagi ini jangan simpan dosa kita. Kita semua mau untuk lebih dekat dengan Tuhan. Allahmu dan Allahku di dalam Yesus bukan keranjingan menghukum mati, tetapi lebih senang kalau mengampuni. Karena itu buka hati kita di hadapan Tuhan. Jangan tutupi hati kita di hadapan Tuhan. Allah itu matanya tembus transparan semuanya. Seperti X-ray, ya, tembus melihat sinar X-nya itu, saudara ya. Nah, karena itu mari kita bersama datang di hadapan Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Saatku datang. Iya kah? Saatku datang
Padamu Tuhan ku hampiri hadirat-Mu. Oh amin. Ku nyatakan isi hatiku dan bersujud di kaki-Mu saat ku datang. Saat ku datang padamu Tuhan, ku hampiri hadirat-Mu. Amin. Ku nyatakan isi hatiku dan bersujud di kaki-Mu. Oh, mari kita angkat tangan. Jamahan itu yang rindu, aliran kasih-Mu itu yang perlu. Kuasa kasih-Mu merubah hidupku. Ku mau tinggal di dalam saat ku datang. Oh amin, haleluya. Saat ku datang padamu Tuhan, ku hampiri hadirat-Mu. Amin. Ku nyatakan isi hatiku dan bersujud di hati-Mu. Oh puji Tuhan. Jamahan-Mu Tuhan, itu yang ku rindu, aliran kasih-Mu itu yang ku perlu. Kuasa kasih-Mu hidupku, ku mau tinggal di dalam jamahan-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Siapa yang ada dosa kesalahan, ungkapkan di hadapan Tuhan sendiri, supaya semakin merubah kita, semakin mengubahkan dalam keindahannya. Ku mau tinggal di dalam saat ku datang, saat ku datang padamu Tuhan, ku hampiri hadirat. Renungkan saudara, jangan tutup hati kita, buka hati kita di hadapan Tuhan. Utarakan yang terpendam di hati kita kepada Tuhan. Utarakan kesalahan, kekeliruan kita di hadapan Tuhan, biar kita diperbarui. Itu yang ku perlu. Kuasa kasih-Mu merubah hidupku. Ku mau tinggal di dalam, ku mau tinggal di dalam-Mu, ku mau tinggal di dalam, ya ku mau tinggal di dalam-Mu, di dalam-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami semua, biar kami tidak takut
menghadap Tuhan, memberikan pengakuan di hadapan Tuhan. Engkau lebih suka mengampuni ketimbang menghukum. Karena itu biar kami terbuka keberadaan kami masing-masing. Karena kami tahu tiap-tiap waktu, tiap-tiap saat sangat berharga untuk betul-betul terbuka di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk negeri dan bangsa kami. Tuhan tolong kiranya, biar bangsa ini hatinya terbuka di hadapan Tuhan. Membuat pengakuan-pengakuan tentang hal-hal yang sudah terlalu lancang untuk menyingkirkan kebenaran Tuhan. Bahkan ada yang mengatakan, sekarang ini jangan pada pemimpin, tidak ada takut pada pemimpin, tidak ada takut pada tokoh, karena sudah tidak ada takut terhadap Tuhan. Ampuni ya Tuhan, biar kiranya kami gereja-Mu semakin hari semakin diperkenan di hadapan Bapa. Ampuni domba-domba-Mu semua, kami semua tanpa terkecuali, karena sesungguhnya Engkau Tuhan yang berkenan untuk mengampuni. Apabila kami mengakui dengan sungguh-sungguh dan bertobat di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur, tunaikan kepadamu. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Demikianlah saudara yang kekasih, dengan selesainya ibadah kita pada sesi pertama ini, kiranya biarlah Tuhan selalu melindungi semuanya, biarlah kita semakin banyak hidup di dalam mengasihi Tuhan, berbicara dengan Tuhan secara terus terang, terbuka hati kita. Bila kita ada kesalahan-kesalahan dan dosa, mohon ampun kepada Tuhan, biar kita semua akan semakin dikuatkan. Kemudian pulanglah dan terimalah kiranya anugerah Bapa dari sorga, kasih sayang, rahmat, damai, sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam nama Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus-Nya, kita semuanya di dalam kekuatan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja. Untuk jadwal ibadah sepekan, tiap Senin sampai Sabtu ada doa pagi di gereja jam 4:30 pagi. Kemudian doa malam masih dilaksanakan secara online tiap Rabu jam 6:30 malam. Kemudian Sabtu ibadah kaum muda remaja jam 5:30 petang secara online. Kemudian untuk minggu depan ibadah tatap muka di gereja jam 6, jam 9, dan jam 5 sore. Masih melalui sistem pendaftaran, Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah bisa mendaftar ke WA grup ataupun ke WA pribadi saya. Untuk ibadah sekolah minggu juga masih dilakukan secara online tiap minggu jam 4 petang. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Oh ya, tambahan, dibuka persembahan untuk Paskah dan Fitrah. Di depan meja itu ada map
ditulis untuk persembahan. Bagi Bapak Ibu yang hendak memberikan persembahan bisa mengisi list itu dan uangnya bisa diserahkan kepada Ibu Gembala. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.